Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma'bad. Tulabat talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di bab baru di kitab Tauhid ini. Langsung saja. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Kita terjemah dulu. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang menyangka, yang mengatakan bahwa mereka itu mengatakan kalau mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut, tetapi mereka ingin untuk berhukum kepada taghut. Waqad umiru ayyakfuru bihi, dan sungguh padahal mereka telah diperintah untuk mengkufuri taghut. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sangat jauh. Tamamul ayat, kita baca penyempurna ayatnya ini. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, dan jika dikatakan kepada mereka marilah kepada apa yang Allah turunkan, wa ilar rasuli, dan kepada apa yang telah Rasul sampaikan, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, sungguh engkau akan melihat orang-orang munafik menghalangi darimu dengan benar-benar sekuat tenaga mereka. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim, maka bagaimana jika mereka ditimpa oleh musibah dengan sebab apa yang telah mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa, kemudian mereka datang kepadamu bersumpah atas nama Allah, lalu mengatakan sesungguhnya tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan dan taufik saja. Nah, kita baca kenapa ayat ini dijadikan ataupun dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ke dalam kitab Tauhid. Nah, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Fauzan, nabbahal mu'allifu rahimahullahu, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mentanbih, menekankan bihadzal bab, dengan bab ini, ala ma tadammanahu tauhidu wastilzamahu, menekankan dengan bab ini apa yang menjadi kandungan, apa yang menjadi konsekuensi tauhid, dan beliau juga menegaskan, mengingatkan untuk berpegang teguh dengannya. Min tahkimir rasuli, apa di antara konsekuensi yang harus dilaksanakan ketika orang bertauhid itu, yaitu min tahkimir rasuli sallallahu alaihi wasallam fi mawarid dan niza', yaitu di antara konsekuensi terbesar dari tauhid itu adalah berhukum dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang ada perselisihan di dalamnya. Id hadza min muqtada syahadataini, di mana berhukum dengan syariatnya Nabi ini merupakan inti di antara inti kandungan dua syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Faman talaffadha bi syahadataini thumma adala ila tahkimi ghairi rasul faqad kadzaba fi syahadatihi, maka siapa yang mengucapkan dua syahadat ini akan tapi dia berpaling dari berhukum, yaitu dia berhukum dengan hukum selainnya Rasul, maka sungguh dia telah dusta dalam persaksiannya, syahadatnya dusta. Nah, oleh sebab itu bab ini akan berisi tentang berhukum kepada Rasul, berhukum kepada syariat yang diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bahas ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan alam taro, istifhamu ta'ajjubin wastinkarin. Ini pertanyaan
istinkar, pertanyaan yang mengingkari ya, sesuatu. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum, kepada orang-orang yang yaz'umuna annahum amanu ay yad'una al-imana bidzalika wa hum kadzibun, yaitu orang-orang, apakah engkau melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengatakan kalau mereka itu beriman padahal mereka dusta ya. Apa kata mereka? Ya. Yang mereka itu mengatakan kalau mereka itu beriman kepada engkau dan pada nabi-nabi sebelum engkau. Yuriduna, mereka itu ingin untuk berhukum kepada selain Allah. An yatahakamu ay an yatakhasamu, mereka ingin beradu ya, beradu argumen ya. Ila tauhid ya. Tauhid huwa katsirut tughyan, yang banyak melampaui batas. Wal muradu bihi huna Ka'ab ibnul Ashraf, dan yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah Ka'ab bin Ashraf ya, kasih garis bawah itu ya. Al-Yahud, orang Yahudi. Wa huwa yashmalu kullaman hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan ini ya mencakup semua orang yang berhukum kepada selain Allah. Jadi ini sebenarnya ada jalan ceritanya, tapi nanti diceritakan di belakang ya. Maksudnya kejadian tentang Ka'ab bin Ashraf ini nanti ada diceritakan di belakang. Nah, yang intinya ketika ada seorang munafik dan orang Yahudi ya, berdebat begitu ya, orang Yahudinya malah menawarkan ayo kita berhukum kepada Muhammad begitu. Orang Yahudi ini tahu, tapi si munafik, orang yang mengaku Islam ya, ngomongnya Islam tapi menyembunyikan kekafiran, waliyadzubillah, dia malah jangan kau Nabi Muhammad, kita ke Ka'ab bin Ashraf saja begitu ya. Padahal Ka'ab bin Ashraf itu orang Yahudi. Nah ya, jadi justru seperti itu, orang Yahudi tahu kalau Nabi Muhammad itu yang jujur, tapi kalau orang munafik malah tidak mau berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad. Nah maka turun ayat ini. Nah ya padahal ya kita tahu di sini ya, orang munafik itu mengatakan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran, jelas sekali ya. Dan di sini Allah mengatakan ya, mereka kok bisa malah, orang munafik itu malah mengajak ke tauhid. Padahal kalau mereka mengatakan mereka itu Islam, Islam itu mengatakan untuk berlepas diri, an yakfuru bihi. Mereka itu diperintah untuk yakfuru bihi, mengkufuri tauhid, ay yarfudu ta'atat tauhid. Mereka itu harusnya menolak untuk taat kepada tauhid. Seharusnya orang Islam yang benar seperti itu. Ya, tetapi karena memang ini ya, menggambarkan tentang kemunafikan. Nah, kemudian Allah mengatakan wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Dan setan menginginkan bi amrihi, dengan perkaranya, liha ulai wa tazyinihi lahumut tahakuma ila tauhid. Setan menginginkan dengan cara merintah si orang munafik ini ya, dan menghias-hiasi bagi mereka berhukum kepada tauhid ya. Agar apa? Setan menghias-hiasi hati si munafik ini agar mereka itu sesat dengan kesesatan yang jauh. An yasuddahum an sabilil haqqi wal huda. Setan ingin menghalangi mereka dari jalan kebenaran dan petunjuk ya, agar mereka itu jauh sekali sesatnya. Fa yajuru bihim jauran syadidan, sehingga mereka benar-benar menjadi orang yang sangat durjana kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, itu tipu daya setan ya, jika berhukum kepada tauhid itu. Kemudian ya Allah melanjutkan wa idza qila lahum ta'alu, dan jika dikatakan kepada mereka kemarilah, ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah turunkan, fil Qur'ani minal hukmi bainan nas. Allah turunkan dalam Al-Qur'an ya, tentang hukum ya di antara manusia ya, wa ilar rasuli, dan juga kepada rasul, liyahkuma bainahum fima tanaza'u bihi, agar mereka berhukum kepada rasul dalam perkara yang mereka perselisihkan ya. Jika orang-orang munafik diajak untuk berhukum pada Allah dan rasulnya, apa jawaban mereka? Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ya, apa sikap mereka? Ra'aital munafiqin, kau akan melihat orang-orang munafik
alladzina yad'una al-iman wa hum kadzibun, orang yang mengatakan mereka beriman padahal dusta tadi, ya, yasudduna yu'riduna fi maudhi'i nasbin 'alal hal. Mereka benar-benar akan berpaling. Ini keadaan, ini i'rabnya halnya. Mereka benar-benar dalam keadaan berpaling anka, darimu wahai Muhammad, ila ghairika, darimu kepada selain engkau, ya. Sududa masdar sadda au ismu masdar, ya. Jadi kalau engkau ajak mereka, orang-orang munafik itu, untuk kepada Allah dan Rasulnya, mereka benar-benar akan berpaling kepada selain engkau wahai Muhammad. Masya Allah, ya. Lalu kemudian Allah melanjutkan, ya, fakaifa idza asabathum musibah, maka fakaifa ay madza yakunu haluhum wa madza yasnaun, apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi pada mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Idza asabathum musibah, idza nazalat bihim uqubatun min qatlin aw nahwihi, jika terjadi musibah, ya, jika terjadi hukuman dari pembunuhan atau yang semisalnya, ya. Idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim ay bisababi tahakumi ila ghairika, ya. Bagaimana, apa yang akan terjadi jika mereka tertimpa musibah dengan sebab apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka berhukum kepada selain engkau ya Muhammad. Wa adamir ridho bihukmika, dan tidak ridho kepada hukummu. Hal yakdiruna alal firari minha, apakah mereka mampu untuk lari dari musibah tersebut, ya. Nah, ya, jadi ini pertanyaan yang mengingkari, ya. Jadi apa? Maka bagaimana jika engkau orang-orang munafik, kalau kalian itu berhukum dengan selain hukum Allah, lalu jika terjadi musibah, ya, nah, dengan sebab kalian berhukum kepada selain Allah itu, ya, apa namanya, bisa tidak kalian lari dari musibah tersebut? Nah, ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban, ya, karena jawabannya pasti tidak bisa mereka, ya. Lalu Allah melanjutkan, tsumma ja'uka lil-i'tidar, kemudian mereka akhirnya akan datang kepadamu untuk minta maaf. Hina yusobun, ketika mereka telah tertimpa musibah. Ma'tufun ala isabatihim au ala yasuddun, ya. Ini bisa jadi atof, ya, atof bayan bagi kalimat isobah au yasuddun, ya. Ya, mereka akhirnya, ya, ujung akhirnya itu kalau sudah kepepet benar, mereka akan datang kepada Nabi Muhammad, yahlifuna billahi in aradna ila ihsana wa taufiqa, lalu akan berkata, bersumpah dengan atas nama Allah, ya, bahwa in aradna ay ma aradna bil muhakamati ila ghairika, apa yang kami inginkan dengan berhukum kepada selainmu itu, ya, itu hanyalah illa ihsanan wa taufiqa, al islah bainan nas, hanya untuk memperbaiki di antara manusia, wa taufiqa ta'lifun bainal khosmaini, hanya untuk taufik, apa, untuk mendamaikan, menyatukan antara dua orang yang berselisih, walam nurid mukhalafataka, dan kami tidak menginginkan untuk menyelisihimu, ya. Jadi inilah perkataan orang-orang munafik dari awal sampai akhir Allah jelaskan, ya, tipu daya mereka. Di awalnya mereka ngeyel, ya. Dari awal udah kelihatan kalau mau diajak berhukum kepada Allah dan Rasulnya, mereka berpaling, malah pilih tauhid, ya. Lalu setelah terjadi musibah, setelah terjadi kebinasaan atas hukum yang mereka tetapkan, mereka baru datang tuh akhirnya kepada Rasul, lalu minta maaf, ya. Lalu berpura-pura lagi dengan mengatakan, kami hanya ingin untuk mendamaikan dua belah pihak yang berselisih. Masya Allah, ini keadaan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah dan hukum Rasul, ya. Pasti akan terjadi musibah, pasti akan terjadi kesalahan, pasti akan terjadi ketidakadilan ketika berhukum kepada hukum selain Allah. Dan ketika itu terjadi, akan terjadi, ya, entah perbuatan jelek pokoknya, ya. Lalu akhirnya mereka baru sadar bahwa yang benar itu sesungguhnya adalah Allah dan Rasulnya. Maka, ya, ini menjadikan pelajaran, ya, bagi kita agar berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya. Tapi makna global dari ayat ini,
annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ankara ala man yadda'il imana bima anzalallahu ala rasulihi, ya, mengingkari, Allah itu mengingkari kepada siapa yang mengklaim keimanan kepada Allah dan Rasulnya, wa alal anbiya'i qabla, dan juga mengklaim kalau mereka itu mengimani para nabi sebelumnya, wa huwa ma'adzalika yuridu an yatahakama fi faslil khusumati ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulihi. Ya, yang bersamaan dengan klaim mereka. Mereka satu sisi mengatakan kalau mereka beriman pada Allah dan Rasulnya dan Rasul-Rasul yang sebelumnya. Ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, mereka ingin untuk berhukum, ya, kepada selain kitab Allah dan sunnah Nabi dalam perkara yang ada perselisihan di dalamnya. Ya. Fayuhakimu ila tauhid, maka mereka berhukum kepada tauhid. Alladzi amarallahu ibadahul mu'minina an yakfuru bihi, yang sesungguhnya Allah telah memerintahkan hamba-hambanya itu untuk berlepas diri kepada tauhid. Ya, jadi satu sisi mengatakan iman, tapi kalau di saat yang bersamaan pengen berhukum kepada tauhid, padahal Allah memerintahkan hambanya untuk berlepas diri dari tauhid. Ya. Walakinna syaitana yuridu an yudilla haula'il mutahakimina ila tauhuti an sabilil huda wal haqqi wa yu'bidahum anhu wa yub'idahum anhu. Ya, akan tetapi ya di sini perannya setan. Setan ingin untuk menyesatkan orang-orang seperti ini yang berhukum kepada selain hukum Allah, yang mereka berhukum kepada tauhid ini. Setan ingin menyesatkan mereka dan menghalangi mereka dari jalan petunjuk dan kebenaran dan menjauhkan mereka dari kebenaran tersebut. Wa idza du'iya haula'i ila tahakumi ila kitabillahi wa sunnati rasulihi a'radu i'rada istikbarin wa tamannu'in. Ya. Dan ya, jika mereka diajak untuk berhukum kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, apa yang terjadi? Mereka berpaling dengan sombong, ya, dengan sombong dan tidak mau. Famadza yakunu haluhum wa sani'uhum idza nazalat bihimul masaib wahtaju ila rasuli fidzalika. Maka setelahnya Allah bertanya, bagaimana apa yang akan terjadi pada mereka jika Allah turunkan kepada mereka itu musibah-musibah dan mereka akhirnya kepepet untuk butuh kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Liyad'ullaha lahum wa yuhilla masyakilahum, supaya Rasul itu berdoa kepada Allah dan menguraikan masalah yang terjadi antara mereka. Faja'uhu ya'tadiruna amma sadara minhum bi annahum lam yuridu mukhalafatahu fi udulihim ila ghairihi. Yang mereka akhirnya berpura-pura lagi, ya, datang kepada Rasul, minta maaf, ya, minta udzur dari apa yang telah mereka lakukan, bahwa mereka berkata bahwa yang mereka lakukan itu hanyalah, ya, ingin mendamaikan, bukan ingin menyelisihi Nabi. Wa innama aradal islah wa ta'lifa bainan nas, dan mereka hanya ingin untuk mendamaikan dan menyatukan antara manusia, ya. Fayubduna hadhil a'dzar al-batilata liyubarriru fi'lahum hinama yaftadihun. Ya. Maka mereka, orang-orang munafik ini seperti biasanya, ya, mereka menunjukkan udzur-udzur yang batil ini, ya, untuk membenarkan perbuatan mereka ketika mereka sudah sangat salah, ya, sudah terjerat dengan kesalahan-kesalahan mereka. Nah, ya, ini keadaan, ya, orang-orang munafik berhukum kepada selain hukum Allah dan hukum Rasul. Ujung akhirnya menyesal. Tapi di awalnya terlalu pede seperti itu. Nah, ya, maka jadi pelajaran bagi kita, jangan sampai mengikuti langkah-langkahnya orang-orang munafik. Faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini, ya. Yang pertama, wujubu tahakumi ila kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ridha bidzalika wa taslimilah. Wajibnya kita itu untuk berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasul dan ridho terhadap hal tersebut
dan berserah diri kepadanya. Ya, ini sebagaimana ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya. Maka demi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka itu beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati, tsumma la yajidun, mereka tidak mendapati dalam hati mereka itu rasa berat terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri terhadap keputusan Nabi itu. Ini seharusnya orang beriman itu berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya dan ridho terhadapnya. Ya, dan di sini jelas sekali ya, kita wajib untuk berhukum kepada Allah, Rasulnya, dan ridho kepadanya. Jangan sampai ya seperti orang munafik tadi. Taib, kemudian faedah yang kedua, anna man tahakama ila ghairi syari'atil islamiyati falaisa bimu'minin wa laisa ya bimuslihin wa inidda'a annahu yaqsidul islaha. Bahwa siapa yang berhukum kepada selain syariat Islam, ya, dia itu bukanlah orang yang beriman, ya, dan bukanlah orang yang memperbaiki, walaupun dia mengklaim, dia mengatakan kalau mereka hanya menginginkan kebaikan. Ya, dan ini sebenarnya sudah terbukti. Ya, di negara ini pun terbukti. Ya, ketika syariat Islam tidak diterapkan, apa yang terjadi? Ya, malah hukum warisan Belanda yang diterapkan di Indonesia. Makanya kita tiap hari, masya Allah ya, dengar berita pembunuhan, ya, kemudian pelanggaran hak, pencurian, korupsi. Tapi yang hukumnya bisa dijual beli. Nah, inilah ya yang terjadi ya, ketika hukum Islam tidak tegak. Tapi coba lihat di Saudi, ya, antum tinggalkan barang apa gitu, mobil ditinggal wis aman. Ya, kenapa? Karena tahu kalau sampai ada yang nyuri mobil, hukum Islamnya tegak. Ya, pada orang yang mencuri tadi, konsekuensinya berat itu. Nah, ya, orang di sana ya mau membunuh orang, jelas sekali wes pikir 1000 kali. Kenapa? Karena kalau ditegakkan syariat Islamnya ya jelas mereka akan dikisos. Nah, ya dan itulah hak asasi yang paling utama ya. Tapi memang orang-orang ya yang belajarnya ke barat, kiblatnya ke barat, mengajak orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang Muslim, untuk tidak percaya kepada hukum Islam, malah mengagung-agungkan hukum Barat. Ya sudah, kita lihat saja apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap tidak ridho kepada hukum Allah ini ya. Taib ya, dan menyelamatkan kita dari perkara-perkara hukum tauhid ya. Nah. Taib, yang ketiga, anna man hakama bi ghairi ma anzalallah fahuwa tauhid. Siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, maka dia itulah tauhid. Wa man tahakama ila ghairi ma anzalallah fahuwa mutahakimun ila tauhid. Dan siapa yang ya mencari hukum kepada selain apa yang Allah turunkan, maka dia berarti telah menjadikan objek itu sebagai tauhid, menjadi yang dia mintai hukum itu sebagai tauhid. Wa in sammahu bi aismin, walaupun dinamakan dengan apapun namanya. Jadi gini, orang yang memberikan hukum, memberikan putusan ya kepada selain dengan dasar selain kitab Allah dan Rasulnya, maka dia itu tauhid begitu. Dan orang yang mencari hukum, mencari keadilan ya kepada selain yang Allah turunkan dan Nabi SAW jelaskan, ya, itu berarti dia telah berhukum, ya, menjadikan orang yang dia mintai hukum itu sebagai tauhid. Nah, ya, jadi ini memang ini perlu pembahasan detail sebenarnya. Ya. Tidak kemudian seperti di Indonesia ini lalu kita katakan semuanya tauhid begitu. Nah, ya, memang ada ya, mungkin sudah pernah kita bahas ya.
tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ya tentang surat An-Nisa ya, yang dimana 3 ayat berturut-turut disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul ya, ada di situ 3 dijelaskan ya. Nah, ada yang hukumnya fasik, ada yang hukumnya kafir. Nah, ya. Nah, maka ya sudah pernah saya sampaikan ya, bahwa ini butuh penjelasan yang rinci. Orang yang meyakini kalau sebenarnya hukum Allah itu lebih baik, tapi dia terpaksa, ini hukumnya tentunya berbeda dengan orang yang benar-benar meyakini hukum Allah itu sama dengan hukum selain Allah ya. Dan ini pembahasannya panjang. Nah, ya, perlu pembahasan khusus. Nanti insya Allah kita sambungkan. 4. Wujubul kufri bitaghut, wajibnya itu kekufuran ya, wajibnya kekufuran terhadap taghut. Lalu yang kelima, at-tahdhiru min kaidis syaitani wa saddihil insani anil haq, peringatan dari makar setan ya, dan setan itu benar-benar menghalangi manusia dari kebenaran. Kita diingatkan dengan ayat ini agar jangan sampai menaati setan. Kemudian yang keenam, anna man du'iya ila tahakumi ila ma anzalallahu wajaba alaihi al-ijabatu wal qabulu fa in a'rada fahuwa munafik. Siapa yang diajak untuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan, maka wajib baginya menerima ya. Kalau dia tidak menerima terhadap hukum Allah tersebut, maka dia adalah orang yang ada kemunafikan di dalam dirinya. Jadi dikatakan kepadanya syariat Islam yang sesungguhnya itu begini, harusnya dia ridho dan terima. Bukan malah, wah elek itu, wah begini itu, wah itu tidak adil. Bukan. Tetapi wajib kita terima. Nah, ya contoh seperti itu, orang kalau membunuh, hukumannya kan kisos, ditegakkan baginya kisos. Harusnya kita, ya walaupun di Indonesia kita nggak pernah lihat kisos itu ya. Tapi kalau di Mekah sana, di Saudi ya, di beberapa negara bagian diperlihatkan itu. Nah, ya kita ridho aja. Harusnya orang membunuh itu hukumannya dibunuh. Kita ridho dulu. Harusnya hukum Islam seperti ini. Walaupun di Indonesia tidak kita laksanakan, tidak kita lihat. Tetapi kalau kita diberitahu sesungguhnya seperti ini, harusnya kita ridho, kita terima, dan kita yakin itu yang terbaik. Jangan malah kejemen ya gitu. Nah, ya, ini perkataan ya, yang dikhawatirkan di dalamnya ya, mengandung kemunafikan. Taib yang ketujuh, anna da'wa qasdil islahi laisat bi udrin fil hukmi bi ghairi ma anzalallah. Bahwa seruan bahwa dia itu bertujuan untuk memperbaiki ya, itu bukanlah udzur dalam hukum kepada selain hukum Allah. Jadi begini, orang yang berpura-pura ataupun orang yang mengatakan mereka itu berhukum kepada selain hukum Allah ya. Nah, lalu mereka mengatakan mereka hanya ingin melakukan perbaikan. Ini sebenarnya bukan udzur untuk meruntuhkan kewajiban, untuk menggugurkan kewajiban mereka itu harus berhukum kepada hukum Allah ya. Jadi hukum Allah itu yang paling baik, yang paling benar. Ini yang harus kita yakini. Ya, lalu saya ingin mengatakan ya, secara khusus saja untuk kita semua ya di sini. Ini bagaimana di Indonesia ini kemudian kita kan hukumnya bukan hukum Allah secara mutlak 100%. Meskipun ada ya, walhamdulillah di Indonesia itu hukum-hukum yang diilhami ataupun ya terambil dari hukum-hukum Islam. Ya, contohnya tentang hukum ada di Indonesia itu namanya kompilasi hukum Islam ya, tentang nikah, wakaf, hibah ya, kemudian perselisihan di dalamnya ya. Kalau nikah berarti perselisihan itu kan cerai, kalau hibah ya wakaf itu pencabutan dan sebagainya. Itu alhamdulillah ya terambil dari hukum-hukum Islam ya. Maka bagaimana kita menyikapi kita ini di Indonesia seperti ini? Nah, maka yang pertama ya, kita wajib bertakwa kepada Allah. Kita meyakini yang terbaik itu seharusnya semuanya adalah dari Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua, ya kita laksanakan ini sebagai warga
yang terkait dengan perjanjian di Indonesia. Kalau memang kita hidup di Indonesia, aturannya seperti itu ya wajib kita taati. Karena memang secara global kita diwajibkan oleh Allah untuk taat kepada waliul amr dalam perkara yang ada kemaslahatan di dalamnya. Dalam perkara ma'ruf dan itu bukan kemaksiatan. Ya insya Allah yang namanya aturan-aturan di Indonesia itu ya saya rasa tidak ada yang justru menganjurkan kepada kejelekan. Itu tidak ada insya Allah. Ya. Secara umum ya aturannya baik begitu. Walaupun ya tetap di sana pasti banyak kekurangan karena itu buatan manusia. Nah, maka terkait dengan yang kedua ini, ya, ketika itu perkaranya ma'ruf ya wajib kita lakukan. Contoh naik motor pakai helm, pakai SIM, tidak melanggar lalu lintas. Ini wajib kita lakukan. Ya, jangan kemudian seenaknya ngomong, "Oh, itu hukumnya tauhid, pakai helm apa, pakai lalu lintas apa." Enggak usah. Ya jangan begitu. Nah, ini justru orang yang tidak tahu tata krama, tidak tahu syariat dan tidak tahu maqasidus syariat. Ya. Nah, ya, maka tidak boleh ya bersikap seperti itu. Kemudian ya, yang ketiga ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada pemimpin-pemimpin kita, ya, pemimpin-pemimpin bangsa untuk lebih menjadikan Islam ini sebagai landasan kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat dan benar-benar menjadi landasan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan itu sangat mungkin terjadi di masa-masa yang akan datang. Ya maka lalu yang keempat ya maaf satu lagi ya. Jadi kita tidak boleh ekstrim, tidak boleh pula ifrat, tidak boleh tafrid ya, tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid dalam masalah hukum ini. Tidak boleh ekstrim, tidak boleh meremehkan. Ya, kita di pertengahan. Ya, jangan sampai menjadi orang-orang ya yang mandul fikihnya, ya, yang tidak bisa menempatkan diri dengan agamanya. Ya, karena kita ini mau tidak mau sekarang dituntutnya untuk memperlihatkan bagaimana kita dalam beragama. Ya, contoh sederhananya kita itu ya sekarang kan kita dituntut untuk bagaimana coba kamu katanya iman pada Allah, iman pada Rasul, apa yang kamu lakukan terhadap syariat Islam. Ya maka di sini yang wajib kita lakukan, kita menerapkan syariat Islam pada diri kita dan keluarga kita, gitu maksud saya. Ya. Dan ingat syariat Islam itu nggak hanya potong tangan, nggak hanya kisos tadi. Ini jenggot nih juga syariat Islam nih. Ya, yang perempuan pakai cadar yang benar, pakai penutup hijab yang syar'i benar, itu juga syariat Islam. Ya. Tidak salaman kepada non mahram, ini juga syariat Islam. Nah, maksud saya kita jangan sampai ifrat, jangan sampai tafrid. Kita terapkan dulu nih hukum Islam pada diri kita dulu, semuanya. Sholatnya tepat waktu, puasanya benar, ya. Ibadah-ibadah sunnahnya dilaksanakan. Ya. Nah, di sisi lain kita juga berdoa tadi supaya Indonesia ini diberi kebaikan, supaya kita juga di masyarakat diberi kebaikan, ya, agar tidak menjadi ya, orang yang dilok-lokke kalau dalam bahasa Jawa nih. Karena kan banyak ya sekarang orang yang ekstrim. Oh, Indonesia itu bukan negeri Islam, kita gini. Ngelok-ngelok ke Indonesia orang syariat Islam, ternyata dia juga nggak syariat Islam, jenggotnya di kerok habis. Insyaallah. Ya. Ngelok-ngelok ke Indonesia begini, tahu begini, tapi dia tiap hari ngerokok. Ya, kelepus. Ya. Yang perempuan juga sama, harusnya syariat Islam diterapkan ini, tapi dia pakai make up tuh kalau keluar. Ya, pakai gincu, pakai apa itu. Nah, Masya Allah. Ini seperti ini ya harus kita terapkan kepada diri kita agar kita suatu ketika ya ketika kita menjadi di masyarakat, telah terjun di masyarakat, ya kita telah terjun di masyarakat, kita bisa mencerminkan orang Islam yang benar, dan itu adalah pahala ya, karena ada juga ya disebutkan oleh Syekh Utsaimin ya, pahala ya dakwah bilhal, ya dakwah dengan kenyataan kejadian-kejadian yang kita alami, itu bisa kita jadikan lahan dakwah. Kemudian ya itu ya yang kita harus lakukan. Tapi sedikit lagi, satu ayat lagi. Wa qaulihi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
Satu lagi kita bahas ayat yang dijadikan dalil di bab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Allah berfirman, jika dikatakan pada mereka la tufsidu fil ard, ya, jika dikatakan kepada mereka, yaitu pada orang-orang munafik, la tufsidu fil ard ay bil kufri wa ghairihi min anwa'il ma'asi, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan selainnya dari jenis-jenis kemaksiatan. Mereka berkata, innama nahnu muslimun wa laisa ma nahnu fihi bifasad. Kami itu bukanlah pembuat kerusakan, kami itu pengen memperbaiki. Ini perkataan orang-orang munafik, ya. Ketika mereka dikatakan untuk jangan berbuat kerusakan. Makna global dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala yadhkuru min sifatil munafikin. Allah menyebutkan di antara sifat-sifatnya orang munafik, annahum idza nuhu anirtika bil ma'asi, bahwa mereka itu jika dilarang, sifat munafik ini ya di antara sifatnya, jika mereka dilarang dari melakukan perbuatan maksiat dan dosa, allati tusabbibul fasad, yang mana perbuatan dosa itu menyebabkan kerusakan fil ardi, di bumi, ya, biha walil uqubah, dengan akan turunnya orang bermaksiat itu kan menyebabkan kerusakan. Kenapa? Karena di balik maksiat itu akan turun hukuman-hukuman, ya. Berbuat kerusakan pasti akan menurunkan hukuman, ya. Ini orang-orang munafik jika dilarang untuk berbuat kerusakan seperti itu, wa umiru bi ta'atil lati fiha salahul ardi, dan mereka diperintahkan dengan perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada perbaikan untuk bumi, ya, untuk seluruh manusia dan seisinya, ajabu, mereka akan mengatakan bi anna sya'nana al-islah, bahwa urusan kami ini sedang memperbaiki, justru sedang memperbaiki. Li'annahum la tasawwaru al-fasada bi suratis shalah lima fi qulubihim minal marad, ya, karena mereka itu malahan tergambarkan dalam hati mereka yang kerusakan itu menjadi kebaikan, karena memang, ya, penyakit yang ada dalam hati mereka, ya. Dalam kaitannya apa dengan berhukum dengan selain hukum Allah ini? Jadi ketika mereka diseru, hei orang-orang, berhukumlah dengan hukum Allah, begitu kan? Mereka pakai hukum selain Allah. Nah, lalu ketika mereka dicegah, hei, kamu jangan pakai hukum selain Allah, nanti akan timbul kerusakan di muka bumi, nanti akan timbul ketidakadilan, nanti akan begini. Mereka mengatakan, oh tidak, kami itu justru pengen memperbaiki, begitu ya. Nah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya yang mereka lakukan ini adalah kerusakan, bukan perbaikan. Nah, ya. Keterkaitan ayat ini dengan bab anna man da'a ila tahakumi ila ghairi ma anzalallah au da'a ilal ma'asi faqad ata bi a'dhamil fasadi fil ardi. Ya, ini jelas keterkaitannya, bahwa siapa yang mengajak untuk berhukum kepada selain hukum Allah atau mengajak untuk berbuat maksiat, ya, maka sungguh dia telah mendatangkan kerusakan yang terbesar di muka bumi, ya. Jadi kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini ya berhukum kepada selain Allah, berbuat maksiat dan yang semisalnya, keluar dari aturan Allah, itu namanya kerusakan, ya. Nah, dan kerusakan itu benar-benar akan terjadi pada diri dan masyarakatnya. Orang dikatakan, ini contoh sederhana ya, dikatakan untuk jangan makan kecuali yang halal, tapi kemudian dia makan yang haram-haram. Apa yang akan terjadi? Dia sendiri, ya, turun kepadanya laknat dari Allah, turun kepadanya musibah-musibah, turun kepadanya penyakit-penyakit. Nah, kalau dia berinteraksi dengan orang lain, dia bisa menularkan penyakitnya itu. Gara-gara apa tadi? Hanya karena makanan yang haram, yang dia konsumsi, yang dia ngeyel. Ya, seperti sekarang ini kan katanya gara-gara kelelawar yang dimakan oleh orang-orang yang ada di Cina sana. Akhirnya seluruh dunia kena. Ya, ini gara-gara makan makanan haram. Ini contoh aja ya. Jadi semua maksiat, semua perbuatan keluar dari hukum Allah, dari syariat Allah, itu adalah kerusakan di muka bumi. Taib. Faedah yang pertama, at-tahdhir min tahkimin nudumi wal qawanini al-mukhalifati lisyari'ati wa ini da'a ashabuhu anna qasdahumul islah. Peringatan dari
berhukum dengan aturan-aturan dan undang-undang yang menyelisih syariat Allah. Walaupun ya, diklaim bahwa pelakunya itu bermaksud kebaikan. Jadi kalau hukumnya selain hukum Allah, ya itu tidak benar begitu. Lalu yang kedua, anna da'wal islah laisat bi udrin, ya, fi tarki ma anzalallah, bahwa ya, ajakan kebaikan, ajakan untuk memperbaiki itu bukanlah udzur untuk meninggalkan apa yang Allah turunkan. Ya, jadi kalau berhukum ya, kepada selain Allah, lalu mereka mengatakan, oh ini tafsiran dari hukum Allah, ya, nah ini perlu untuk diluruskan. Nah, ya. Tapi kemudian yang ketiga, at-tahdzir minal i'jabi birra'i, peringatan dari kagum dengan pikiran sendiri. Tidak boleh ya. Jadi kita mengedepankan akal pikiran kita. Ya. Nah, Imam Syafi'i aja nggak berani, ya. Apalagi kita. Imam Syafi'i itu mengatakan insahhal hadits fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, ya itulah madhabku, itulah pemikiranku, kata Imam Syafi'i. Ya, kita ini bagaimana? Selemah apa kita ini dibandingkan Imam Syafi'i? Kok kemudian takjub dengan akal kita? Maka tidak boleh ya mengedepankan akal di atas nakal, mengedepankan akal di atas dalil, ini tidak boleh. Lalu yang keempat, anna maridul qalbi yatasawwarul haqqa batilan wal batila haqqan. Penyakit hati itu akan menyebabkan dia itu tergambarkan di dalam hatinya sebuah kebenaran menjadi kesalahan dan kesalahan menjadi kebenaran. Waliyadzubillah. Ini mengerikan. Kalau orang sudah demikian, menganggap yang salah sebagai benar, menganggap yang benar sebagai salah, benar-benar dia telah terjangkit ya, penyakit hati. Makanya kita banyak berdoa, ya Allah, dengan apa yang telah dituntunkannya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, ya. Nah, ya, agar kita terhindar dari melihat yang salah, ya. Taib. Lalu yang kelima, annan niyyata al-hasanata la tusawwihu mukhalafata syar'i, ya, bahwa niat yang baik itu tidak dibenarkan untuk menyelisihi syariat. Niat yang benar itu pasti sesuai dengan syariat. Taib, ya, ini yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.